Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Rahmawati. Saya dari kelompok 2 Pendidikan Agama Islam kelas 11 5A 13. Kelompok 2 bertemakan konsep bahagia dalam Islam. Selanjutnya ada anggota dari kelompok 2. Yang ke-1 Anissa Nabilah Putri, yang kedua Almira Nur Amanda, yang ketiga Azhana Fitriah Hilwani, yang keempat Dani Prasetyo, yang kelima Dian Indriawati, yang keenam dengan saya sendiri Dian Rahmawati, yang ketujuh Elisa Novianti, 8 ada Intan Ayu Winarno, dan yang terakhir ada Kistina Putri. Latar belakang. Selama ribuan tahun, para pemikir telah sibuk membincangkan tentang kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang ada di luar manusia dan bersifat kondisional. Kebahagiaan bersifat sangat temporal. Jika manusia tersebut sedang berjaya, maka di situ ada banyak kebahagiaan. Sebaliknya, jika manusia tersebut sedang jatuh, maka hilanglah kebahagiaan tersebut. Menurut pandangan ini, tidak ada kebahagiaan yang abadi dalam jiwa manusia. Kebahagiaan itu sifatnya sesaat, tergantung kondisi eksternal manusia tersebut. Inilah gambaran kondisi kejiwaan masyarakat. Mereka senantiasa dalam keadaan mencari dan mengejar kebahagiaan, tanpa merasa puas dan menetap dalam suatu keadaan. Islam menyatakan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan itu bukan merujuk kepada sifat badani dan jasmani insan, bukan kepada diri hayawani sifat basyari, dan bukan pula dia suatu keadaan hayali insan yang hanya dapat dinikmati dalam alam pikiran belaka. Kesejahteraan dan kebahagiaan itu merujuk kepada keyakinan diri akan hakikat terakhir yang mutlak, yang dicari-cari, yakni keyakinan akan hak Ta'ala dan penuaian amalan yang dikerjakan oleh diri berdasarkan keyakinan itu dan menuruti titah batinnya. Jadi kebahagiaan adalah kondisi hati yang dipenuhi dengan keyakinan atau iman dan berperilaku sesuai dengan keyakinan itu. Bilal bin Rabah merasa bahagia dapat mempertahankan keimanannya meskipun dalam kondisi disiksa. Imam Abu Hanifah merasa bahagia meskipun harus dijebloskan ke dalam penjara dan dicambuk setiap hari karena menolak diangkat menjadi hakim negara. Para sahabat Nabi rela meninggalkan kampung halamannya demi mempertahankan iman. Mereka bahagia hidup dengan keyakinan dan menjalani keyakinannya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabilah Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali. Kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Kimia Al-Sa'adah atau buku Kimia Kebahagiaan dapat dicapai apabila manusia sudah bisa menundukkan nafsu kebinatangannya dalam dirinya, yang artinya itu manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya dengan akalnya, tidak seperti binatang, serta mengganti dengan sifat malaikat. Sedangkan kebahagiaan tertinggi adalah ketika manusia telah terbuka hijabnya dengan Allah. Ia bisa melihat Allah dengan mata hatinya. Tanpa adanya kebahagiaan, kehidupan manusia akan menjadi buruk karena pada dasarnya makhluk hidup itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi selanjutnya, cara mendapatkan kebahagiaan dalam Islam. Yang pertama di sini ada rela terhadap ketetapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebahagiaan anak Adam adalah istikharahnya kepada Allah, yaitu memohon pilihan dengan meminta petunjuk pada Allah. Dan di antara kebahagiaan anak Adam adalah kerelaannya kepada ketetapan Allah. Sedangkan di antara kesengsaraan anak Adam adalah dia meninggalkan istikharah kepada Allah. Dan di antara kesengsaraan anak Adam adalah kemurkaannya terhadap ketetapan Allah. Hadis riwayat Ahmad nomor
1367. Yang kedua, yaitu memiliki istri solehah, tempat yang baik, dan kendaraan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 indikasi kebahagiaan anak Adam dan 3 indikasi kesengsaraan anak Adam. Indikasi kebahagiaan anak cucu Adam adalah istri yang solehah, tempat tinggal yang baik, dan kendaraan yang baik. Sedangkan indikasi kesengsaraan anak Adam adalah istri yang berakhlak buruk, kendaraan yang buruk, dan tempat tinggal yang buruk. Hadis riwayat Ahmad nomor 1368. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Ayu dengan NIM 1119044. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendapatkan kebahagiaan dalam Islam. Yang ketiga adalah berpegang teguh pada agama di tengah rusaknya moral. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti semula. Maka berbahagialah orang-orang yang asing pada hari itu, ketika manusia sudah rusak. Demi zat yang jiwa Abul Qasim ada di tangannya. Sungguh iman itu akan bersarang pada 2 masjid. Ini sebagaimana seekor ular bersarang pada sarangnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 1518. Yang keempat yaitu terpelihara dari fitnah. Barang siapa memberi tangguh kepada orang yang kesulitan atau menggugurkannya, Allah akan memeliharanya dari uap panas jahanam. Ketahuilah bahwa amalan surga adalah kesulitan yang berada di jalan mendaki. Beliau ucapkan 3 kali. Sebaliknya, ketahuilah bahwa amalan neraka adalah kemudahan di emperan rumah. Orang yang bahagia adalah yang dipelihara dari fitnah. Tidak ada tegukan yang lebih aku sukai daripada tegukan kemarahan yang ditahan oleh seorang hamba. Tidaklah seorang hamba menahannya, yakni menahan kemarahan karena Allah, kecuali Allah memenuhi hatinya dengan keimanan. Hadis riwayat Ahmad nomor 2860. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah rajinlah berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melipat gandakan satu kebaikan anak Adam menjadi 10 hingga 700 kali lipat kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berpuasa dan kebahagiaan pada hari kiamat. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada wewangian misik. Hadis riwayat Ahmad nomor 4036. Selanjutnya yang keenam yaitu mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman dari Amr bin Abu Amru dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku telah menduga wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada orang yang mendahulimu dengan menanyakan masalah ini, karena aku lihat betapa perhatian dirimu terhadap hadis. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hatinya atau jiwanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 97. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almira Nur Amanda yang selanjutnya akan menjelaskan tentang cara mendapatkan kebahagiaan dalam Islam. Poin ke-7, ada panjang umur disertai taubat. Telah bercerita kepada kami Abu Amir dan Abu Ahmad berkata, telah bercerita kepada kami Kasir bin Zaid, telah bercerita kepadaku Al-Haris bin Yazid berkata, Abu Ahmad dari Al-Haris bin Abu Yazid berkata, saya telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mengharapkan kematian karena kejadian pencabutan nyawa sangatlah mengerikan. Dan termasuk kebahagiaan adalah panjangnya umur seorang hamba dan Allah selalu memberi karunia taubat padanya.
Hadis riwayat Ahmad nomor 14037. Poin ke-8 ada memiliki tetangga yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk kebahagiaan seseorang adalah tetangga yang baik, kendaraan yang menyenangkan, dan tempat tinggal yang luas. Telah menceritakan kepada Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Habib dari Jamal dari Nafi bin Abdul Haris berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu disebutkan sama. Hadis riwayat Ahmad nomor 14837. Selanjutnya, poin ke-9 ada syukuri kebahagiaan Anda. Karena kebahagiaan bagian dari nikmat, maka syukuri kebahagiaan itu agar bertambah. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah perih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Putri. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu Kimia Al-Syahadah. Al-Ghazali menawarkan cara mendapatkan kebahagiaan melalui karyanya Kimia Al-Syahadah. Dalam karyanya ini, Al-Ghazali menitik beratkan tasawuf dalam proses mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dalam bukunya tersebut, Al-Ghazali menjelaskan beberapa cara sebagai jalan menuju kepada Ya Robbi. Di antaranya, 1. Mengenal diri sendiri. Adalah kunci untuk mengenal Tuhan, tak ada yang lebih dekat dengan diri kecuali diri sendiri. Jika tidak mengetahui diri sendiri, bagaimana dapat mengetahui orang lain? Mengenali penciptaan dirinya akan membawa manusia menuju keberadaan Tuhan. Yang kedua, mengenal Allah. Komponen paling tinggi dari manusia adalah akal, yang sanggup merenungkan tentang Tuhan. Pengetahuan tentang Allah ialah salah satunya. Subjek pengetahuan paling tinggi sehingga orang yang sukses meraihnya tentu hendak merasakan puncak kesenangan. Yang ketiga, mengenal dunia. Sepanjang manusia hidup di dunia ini wajib menjalankan dua hal penting, yaitu melindungi serta memelihara jiwanya dan menjaga serta meningkatkan jasadnya. Yang keempat, mengenal tentang akhirat. Al-Quran dan Sunnah memberikan pengetahuan bahwa dalam kehidupan di akhirat ada yang namanya konsep nikmat surga dan juga siksa neraka. Namun, hal yang lebih penting adalah yang sering terlupa adalah adanya surga ruhani dan neraka ruhani. 5. Cinta kepada Allah. Terdapat beberapa faktor yang membangkitkan kecintaan kepada Allah. Pertama, manusia mencintai dirinya serta kesempurnaan dari sifatnya. Perasaan ini akan mengantarkan kecintaan kepada Allah, sebab keberadaan manusia dan sifat-sifatnya tidak lain merupakan anugerah Allah. Kedua, rasa cinta manusia kepada pendukungnya mempercayai bahwa semua kembali kepada Allah. Ketiga, perenungan terhadap sifat-sifat, kebijakan, dan kekuasaan Allah. Keempat, terdapatnya kemiripan antara manusia serta Allah. Seperti sabda Nabi, sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam kemiripan dengannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami lainnya. Perkenalkan, nama saya Azhana Fitriah Hilwani dengan NIM 11190527. Saya akan menjelaskan tentang analisis konsep bahagia menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan, dan tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh kebahagiaan akhirat yang puncaknya yaitu dekat dengan Allah dengan cara bertemu dan melihat Allah yang di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang menyeluruh yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh manusia ketika di dunia. Kebahagiaan akhirat yang menjadi tujuan akhir hidup manusia itu, menurut Al-Ghazali, memiliki beberapa ciri, yaitu kekal tanpa akhir, gembira tanpa duka cita, pengetahuan tanpa kebodohan, serta kaya tanpa kemiskinan, sempurna tanpa kekurangan, dan kemuliaan tanpa kehinaan. Konsep Al-Ghazali tentang tujuan hidup manusia yang memfokuskan kepada kebahagiaan akhirat bukan berarti ia menolak adanya kebahagiaan di dunia. Menurutnya,
bahwa kebahagiaan dunia itu ada, yaitu terletak pada kemuliaan, kehormatan, status, kekuasaan, terhindar dari kesengsaraan dan kesusahan, dan memperoleh kesenangan terus-menerus. Namun, kebahagiaan dunia itu bersifat sementara, sedangkan kebahagiaan akhirat itu bersifat hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nopianti, NIM 1119086. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Jadi, dapat dipahami bahwa tujuan hidup manusia menurut Al-Ghazali tersebut yaitu memperoleh kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sedangkan tujuan akhirnya yaitu kebahagiaan akhirat. Al-Ghazali merumuskan kimia ini untuk menghidupkan kembali tujuan umat manusia yang sesungguhnya dalam penghambaan terhadap Tuhannya. Beliau mengatakan bahwa kebahagiaan akan didapatkan ketika mengenal diri sendiri serta mengenal Allah. Sehingga untuk mendapatkan kebahagiaan harus melewati cara tersebut. Bila tidak, maka ia telah salah menempuh jalan. Maka, kimia tersebut memang sudah ada di dunia dan hanya tinggal mencarinya. Bagi Al-Ghazali, kimia ini adalah pengetahuan tentang diri yang berkesinambungan dengan pengetahuan tentang Allah SWT. Apabila sudah memperoleh kunci tersebut, seseorang akan meninggalkan dunia yang cenderung menipu dan siasatnya luar biasa. Menurut Al-Ghazali, jiwa wajib mengenali 3 hal yang sanggup membuat seseorang bahagia secara sempurna, ialah amanah, syahwat, dan pengetahuan. Tetapi berada dalam keadaan yang tidak berlebihan, karena apabila syahwat melampaui batas, ia akan meremehkan hal lain sehingga dirinya akan hancur. Demikian juga dengan amarah, bila melampaui batas, ia akan lupa diri dan hancur. Saya Dian Indriawati dengan NIM 111900530 akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu tentang bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuai yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis. Fitrah adalah lahir dengan membawa iman. Berbeda dengan konsep teologi Islam, teologi tertentu berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa setiap manusia lahir telah membawa dosa, yakni dosa warisan. Di dunia, menurut teologi ini, manusia dibebani tugas, yaitu harus membebaskan diri dari dosa itu. Adapun dalam teologi Islam, seperti telah dijelaskan, bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa, dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanannya terus terjaga dalam hatinya, hingga kembali kepada Allah. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, artinya lahir, tumbuh, dan dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seorang hamba yang mampu menunjukkan sikap tobat, melakukan introspeksi dan koreksi diri, untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika tidak mewujud dalam kehidupan konkret dengan jalan membahagiakan orang lain. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Prasetyo, NIM 11190848. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujudkan dalam diri seseorang hamba yang mampu menunjukkan nilai kebenaran ilahiyah, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika tidak mewujud dalam kehidupan konkret dengan jalan membahagiakan orang lain. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa menurut pandangan Al-Ghazali, segala sesuatu memiliki rasa bahagia, rasa nikmat, rasa enak tergantung pada tuntutan kodratnya. Al-Ghazali mengemukakan bahwa bahagia itu apabila manusia telah menundukkan nafsu binatangnya. Manusia akan bernilai sempurna apabila mampu mendisiplinkan diri dengan sarana kimia al-saddah yang akan menaikkan tingkatan hewan ke tingkat malaikat. Tanpa adanya kebahagiaan, sudah pasti kehidupan manusia akan menjadi buruk karena tidak disertai dengan kesadaran sebagai makhluk yang bergantung pada zat yang maha sempurna. Dan adapun cara untuk mendapatkan kebahagiaan dalam Islam, yaitu 1. Rela terhadap ketetapan Allah. 2. Memiliki istri salehah, tempat yang baik, dan kendaraan yang baik. 3. Berpegang teguh pada agama di tengah rusak moral. 4. Terpelihara dari fitnah. 5. Rajinlah berpuasa. 6. Mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas. Demikian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Semoga bermanfaat.